Selamat bertemu kembali dengan saya Kadek Siwambara. Kalau pertemuan kemarin kita bahas tentang 4 bekal kehidupan. Ada pertanyaan, apakah bisa 3 bekal itu dihilangkan? Bekal duka, lara dan kematian itu dihilangkan. Saya balik bertanya, bagaimana kalau misalnya Anda dan saya itu bepergian ke luar negeri hanya membawa paspor saja? Apakah bisa? tanpa pakaian, tanpa uang, tanpa perlengkapan-perlengkapan yang lainnya? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Ya. Begitulah hebatnya Tuhan. Tuhan menciptakan kita, kita disuruh mampir di sini di dunia ini. Beliau menyertakan bekal-bekal itu, dan bekal itu sangat penting. Tidak ada satupun di antara 4 bekal itu yang tidak penting. Kenapa penting? Kenapa penting? Begini ceritanya. Tuhan memberikan kita mandat, memberikan kita kesempatan untuk lahir di dunia ini, ya, untuk mengalami apa yang telah kita rencanakan sebelumnya, dan agar kita berproses, melakukan proses spiritual yang pada akhirnya agar kita kembali kepada Beliau. Nah, untuk mengawasi kita, Beliau memberikan 4 bekal ini, ya, 4 bekal ini sebagai radar, sebagai radar. Ketahuilah, kapan kita ingat Tuhan? Kapan kita ingat Tuhan? Hanya pada saat kita merasa duka, merasa sakit atau lara, dan menjelang kematian. Apakah kita ingat Tuhan ketika bahagia? Tidak. Kalau seandainya kita diberikan satu bekal saja bahagia, maka kita lupa pada Tuhan. Ya. Coba ingat, orang-orang yang datang pada Tuhan itu orang apa? Ya. Orang yang hidupnya penuh penderitaan. Ya. Orang yang sakit, dan orang yang takut mati. Orang bahagia nggak mungkin dia. Coba cek orang-orang bahagia sekarang. Apakah dia ingat Tuhan? Apakah dia rajin sembahyang? Tidak. Dia akan berpacu dengan egonya, dengan kehebatannya. Itu. Ya, Tuhan begitu baiknya Beliau tidak ingin kita liar lepas begitu. Beliau memberikan pegangan, istilahnya apa ya? Kita, bahasa Balinya itu kita ditegul tanpa tali. Bahasa Indonesianya apa ya? Diikat tanpa tali. Diikat tanpa tali. Beliau ingin mengikat kita karena Beliau menciptakan kita. Tentunya Beliau ingin kita kembali pada Beliau. Maka kita diberilah bekal itu agar selalu ingat. Ya. Sehingga penderitaan, sakit, dan kematian itu penting. Dengan bekal ini kita akan selalu ingat pada Tuhan. Saya jadi teringat dengan Dewi Kunti. Dewi Kunti itu selalu mohonnya apa? Mohon Dia memberikan aku penderitaan agar aku selalu ingat denganmu, gitu. Ya. Dan kita juga seperti itu. Ya. Kita akan ingat Beliau, kita akan selalu ingat Beliau pada saat kita merasa duka, merasa bersedih, merasa sakit, dan merasa akan mati. Lalu bagaimana cara kita terbebas? Nah, bagaimana cara kita terbebas dari duka, dari lara dan kematian? Nah, caranya ini baru pertanyaan bagus. Bagaimana caranya agar kita terbebas? Ya. Satu-satunya cara agar kita terbebas dari duka, dari lara dan kematian adalah total serahkan diri pada Tuhan. Karena
Kita harus yakin bahwa Tuhan itu maha segalanya. Bahwa Tuhan itu maha segalanya. Begitu kita menyerah pada beliau, beliau akan melakukan apa saja untuk kita. Walaupun kita diam, beliau akan melakukan. Ya. Yang terpenting ini adalah bagaimana kita menyerahkan diri. Ini juga susah. Karena tidak semua orang yakin penuh pada Tuhan. Maka jika ingin terbebas dari bukan saja duka, lara, dan kematian, tetapi kita harus terbebas dari juga yang namanya suka. Bagaimana kita melampaui suka, duka, lara, dan kematian. Ini target kita terakhir. Kalau kita sudah menyerahkan diri penuh pada Tuhan, Tuhan akan memberikan suatu kesadaran pada kita bahwa semua itu penting. Begitu kita menganggap suka, duka, lara, dan pati itu penting, kita tidak akan masalah lagi. Walaupun itu tetap berjalan pada diri kita. Ya, kita tidak akan merasakan bahagia ketika kita duka. Kita tidak akan merasa sedih ketika kita menderita. Ya, kita tidak akan begitu menyesali sakit yang kita derita, dan kita tidak akan takut mati. Karena apa? Karena kita yakin bahwa semuanya ini adalah strategi Tuhan agar kita kembali kepada Dia. Gitu. Sama juga kalau kita umpamakan pada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita misalnya dia menyerah, dia sudah berserah pada orang tua, Pak, saya tidak bisa berbuat apa, tolong bantu saya. Begitu si anak menyampaikan seperti itu, orang tua akan total membantu anaknya. Ya, seperti itulah Tuhan. Ketika seorang manusia mau menyerahkan diri total pada Tuhan, yakin pada Tuhan, percaya penuh pada Tuhan, maka Tuhan akan mengambil alih semua pekerjaan itu. Bahkan beliau bisa mengantarkan kita melewati proses-proses suka, duka, lara, dan kematian itu. Nah, sekarang tugas kita ke depan ini adalah kita akan belajar bersama, ya, kita akan berjalan bersama bagaimana kita bisa totalitas kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan berjanji, jika engkau menyerahkan dirimu padaku, maka segala penderitaan akan dihapuskan, segala sakit akan tersembuhkan, segala dosa akan dihilangkan, dan engkau akan kuberi kebahagiaan. Itu saja. Tapi bagaimana kita belajar untuk totalitas menyerahkan diri? Karena ini perjuangan, butuh perjuangan. Ya, tetapi tidak perlu khawatir kalau kita bersama berjalan, kalau kita saling isi mengisi, itu pasti. Ya, kita berjalan bersama, belajar bersama, Tuhan pasti memberkati kita, dan kita akan mampu melewati suka, duka, lara, dan kematian, dan kita akan menemukan kebahagiaan semasih hidup dan kebahagiaan setelah kematian. Kenapa kita bahagia setelah kematian? Orang-orang yang sudah total menyerahkan diri pada Tuhan, gitu. Nanti pada saat kematian itu bukan kematian lagi. Itu adalah perjalanan pulang menuju ke rumah. Ya, seperti cerita kemarin, kita pulang ke rumah itu begitu bahagia. Karena apa? Kita akan dirangkul oleh keluarga kita. Hanya di rumah kita bisa berteriak dengan keras. Hanya di rumah kita bisa menyanyi dengan keras. Kita bebas, ya. Kita bebas sebebas-bebasnya di rumah. Dan demikianlah yang akan terjadi ketika kita pulang ke rumah Tuhan. Kita akan bebas, ya. Kita akan berteriak di sana. Kita akan menari di sana merayakan. Bahkan kita akan menangis karena bertemu dengan ibu dan ayah yang sejati itu. Baik, demikian untuk kali ini, ya, pertanyaan apakah kita bebas dari 3 hal itu agar kita ketemu bahagia.
Ya, untuk bebas sih tidak bisa, untuk bebas tidak bisa. Tetapi kita wajib melampaui itu dengan cara total menyerahkan diri pada Tuhan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.